Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi di hari Senin. Berarti saatnya Mau Channel akan menceritakan sebuah film buat kalian semua. Untuk kali ini, aku akan menceritakan film bergenre thriller, di mana film ini berjudul The Invasion tahun 2007. Film ini menceritakan suatu wabah yang menyebar di suatu kota, dan wabah ini membuat seseorang yang terkena tidak punya emosi. Terlihat dari ekspresi orang tersebut yang dingin dan tidak berekspresi. Langsung aja kita ke dalam filmnya. Let's go. Dah, ketemu lagi sama Maui Channel. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang ibu-ibu yang lagi mencari obat agar dia tidak tertidur dan terlepas dari orang-orang yang akan menangkap dia. Film pun flashback pada saat pesawat luar angkasa yang hancur dan puing-puing pesawat tersebut berjatuhan ke kota mereka. Semua masyarakat dilarang untuk menyentuh puing-puing tersebut karena terkontaminasi. Tetapi warga yang penasaran membuat himbauan tersebut terabaikan. Dan ada seorang laki-laki datang ke lokasi yang bernama Tucker, di mana dia adalah anggota investigasi yaitu CDC. Di sana, Tucker tidak sengaja bertemu dengan anak kecil, dan Tucker menyentuh puing-puing yang dipegang anak tersebut, di mana puing itu sudah terkontaminasi dengan spora. Ketika Tucker pulang ke rumahnya, suatu hal terjadi di saat Tucker tertidur. Keesokan paginya, di suatu tempat, Carol yang merupakan mantan istrinya Tucker mendapatkan telepon dari Tucker, di mana Tucker meminta bertemu anaknya bernama Oliver. Keller merasa heran, tumben sekali Tucker meminta bertemu anaknya. Padahal selama 4 tahun ini Tucker hanya berkomunikasi via telepon dengan anaknya. Akhirnya Keller menjemput Oliver di sekolahnya dan mengajak Oliver untuk bertemu ayahnya. Ketika sampai di rumah Tucker, Carol merasa aneh dengan sikapnya Tucker. Di lain sisi, di dalam rumah, Tucker membuat minuman untuk Oliver, di mana di dalam minuman tersebut sudah ada virus dari Tucker. Wabah virus tersebut semakin mengkhawatirkan masyarakat, membuat CDC mengadakan rapat dengan para wartawan. Tetapi ternyata semua anggota CDC bahkan pelayannya sudah terkena virus, dan bahkan mereka sengaja memuntahkan cairan tersebut ke dalam minuman yang akan diberikan untuk para wartawan. Ketika Carol sampai di kantornya, dia bertemu dengan Wendy, dan Wendy menceritakan bahwa sikap suaminya aneh belakangan ini. Suaminya lebih banyak diam, dingin, dan bahkan suatu ketika anjingnya Wendy menyerang suaminya, dan suaminya hanya diam. Bahkan suaminya dengan tega membunuh anjing tersebut. Di lain sisi, Carol melihat ada seorang anak kecil yang diserang anjing, dan ekspresi anak tersebut hanya diam. Ketika Carol membantu anak tersebut, Carol mendapatkan suatu selaput dari anak itu, dan Carol langsung memberikan selaput itu ke Ben. Ben merupakan seorang peneliti dan seseorang lagi dekat dengan Carol. Ben langsung memberikan ke asistennya yang bernama Steven. Steven bilang bahwa selaput ini harus diteliti lebih lanjut lagi. Semakin hari, Carol merasa aneh dengan orang sekitarnya. Bahkan mereka menatap Carol dengan tanpa ekspresi. Carol merasa cemas karena tidak ada kabar dari Wendy, dan dia mencoba mencari pencarian di situs-situs dengan kata kunci "keluargaku bukan keluargaku". Dan ternyata pencarian tersebut banyak dicari satu halaman. Steven mengabarkan Carol bahwa dia sudah menemukan hasil dari selaput tersebut.
Ternyata di dalam selaput itu ada virus, di mana apabila terkena akan mengubah DNA kita. Dan virus tersebut bisa tersebar dari cairan yang keluar dari orang tersebut atau ciuman. Virus ini akan berkembang apabila orang tersebut tertidur. Carol merasa khawatir dengan kondisi Oliver yang membuat dia langsung ke rumah Tucker. Dan di rumah Tucker ternyata sudah banyak teman-temannya Tucker. Sesuatu terjadi di rumah Tucker. Open the door. Tucker bilang ini tidak terasa sakit. Akhirnya Carol terinfeksi dan Carol berusaha melarikan diri dari Tucker dan teman-temannya. Ketika Carol berada di kereta api, ada seseorang yang mengatakan bahwa Carol harus bersikap biasa saja, tidak boleh takut atau berkeringat karena mereka tidak berkeringat. Akhirnya, Carol dibantu oleh Ben untuk mencari Oliver. Di perjalanan, dia melihat Wendy yang tidak berubah sikapnya. Padahal seharusnya Wendy sudah berubah. Akhirnya, Carol mendapatkan data Wendy. Sebelumnya, Wendy pernah mengalami cacar air. Dan ternyata seseorang yang pernah terkena cacar air akan kebal dengan virus tersebut. Carol kembali lagi ke rumah Tucker dengan menyamar bahwa dia sudah terkena virus agar bisa bertemu Oliver dan membawanya pergi. Ketika Carol bertemu Oliver, dan ternyata Oliver tak berubah. Hal itu disebabkan karena Oliver pernah mengalami cacar air. Ketika Carol berusaha kabur dari Tucker dan teman-temannya, ternyata Tucker menemukan keberadaan mereka dan Carol berhasil melumpuhkan Tucker. I saw you sleeping, Oliver. I wish it didn't have to be like this. You didn't wake up like you were supposed to. Di perjalanan, Carol diserang oleh semua manusia yang sudah terinfeksi dan Carol berusaha kabur. Di perjalanan, dia mendapatkan kabar bahwa Steven akan menjemput Carol dan Oliver dengan helikopter. Carol, you're almost there. Oh no. Akhirnya, Carol dan Oliver dapat terselamatkan. Darahnya Oliver akan dijadikan untuk melawan virus tersebut. Dan akhirnya film pun selesai. Bagaimana dengan filmnya? Seru kan? Dan kalau misalnya manusia tanpa emosi, apa jadinya? Mungkin kalau dia dipukul dan dibunuh, dia hanya pasrah. Kerajaan dari film ini yaitu bagaimanapun manusia membutuhkan emosi. Karena dari emosilah kita bisa mengekspresikan apa yang kita rasakan. Tergantung kita mengatur emosi tersebut. Bisa menjadi positif atau negatif. Oke, lalu undur diri. Dan buat kalian, jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan selalu mematuhi protokol kesehatan.